Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandia Eka Anindita dengan NIM 24091417111 dari 2024C jurusan D4 Teknik Sipil akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah metode penelitian. Tugas akhir yang akan saya presentasikan berjudul Evaluasi Kinerja Hidrolis dan Identifikasi Kerusakan Fisik Saluran Drainase Fakultas Vokasi terhadap Efektivitas Pengaliran Air Hujan. Untuk yang pertama, ada latar belakang. Saya menyusun tugas dengan judul ini melatar belakangi kondisi geografis Indonesia dengan intensitas curah hujan yang tinggi, khususnya di wilayah perkotaan seperti Surabaya, menuntut sistem drainase yang handal untuk mencegah terjadinya genangan air. Kota Surabaya seringkali menghadapi tantangan dalam pengelolaan air limpasan permukaan akibat perubahan tata guna lahan dan kapasitas salurannya terbatas. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah lingkungan akademis, khususnya di Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya atau UNESA Kampus Ketintang. Berdasarkan pengamatan, area Fakultas Vokasi UNESA masih sering mengalami fenomena genangan air sesaat ketika hujan deras terjadi. Fenomena ini tidak hanya menghambat mobilitas sivitas akademika, tetapi dalam jangka panjang dapat merusak struktur, pekerasan jalan, dan estetika bangunan di lingkungan kampus. Urgensi dari sistem drainase yang baik bukan sekedar mengalirkan air, melainkan memastikan efektivitas pengaliran air hujan dari hulu ke hilir, tanpa hambatan teknis maupun fisik. Evaluasi terhadap kinerja hidrolis menjadi sangat krusial, mengingat adanya kemungkinan ketidakmampuan dimensi saluran existing dalam menampung debit banjir. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketidakefektivitas sistem drainase seringkali disebabkan oleh debit rencana yang lebih besar dibandingkan kapasitas aktual. Dalam studi kasus serupa di kawasan padat penduduk, ditemukan bahwa kapasitas saluran yang tidak mencukupi seringkali berujung pada banjir lokal. Selain aspek hidrolis, hambatan fisik juga memegang peranan vital dalam menurunkan efektivitas pengaliran. Akumulasi, sedimen, dan sampah merupakan masalah klasik yang menurunkan fungsi drainase secara signifikan. Di beberapa wilayah, efektivitas sistem drainase tercatat hanya mencapai 45-60% akibat adanya sedimentasi dan kerusakan fisik pada dinding maupun dasar saluran. Penelitian ini memfokuskan pada evaluasi kinerja hidrolis menggunakan analisis hidrologi metode rasional dan analisis hidraulika bersamaan Manning, serta melakukan identifikasi kerusakan fisik pada jaringan drainase di Fakultas Vokasi UNESA. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan teknis bagi pihak sarana dan prasarana universitas dalam melakukan optimalisasi sistem drainasi kampus guna menjamin kenyamanan dan keamanan lingkungan pendidikan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu berapakah besarnya nilai debit banjir rancangan atau Q rencana air hujan dengan periode ulang tertentu di kawasan Fakultas Vokasi UNISA Kampus Ketintang. Yang kedua yaitu bagaimana kapasitas hidrolis existing atau Q aktual saluran drainase di kawasan Fakultas Vokasi UNESA dalam menampung debit banjir rancangan tersebut. Untuk yang ketiga adalah apa saja jenis kerusakan fisik, tingkat degrasi struktur, dan hambatan non-struktural seperti akumulasi sedimen dan sampah yang terjadi pada sistem drainase existing. Untuk yang keempat, bagaimana pengaruh akumulasi hambatan fisik dan penurunan kondisi saluran tersebut terhadap efektivitas serta optimalisasi pengaliran air hujan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung dan menganalisis besarnya debit banjir rancangan atau Q rencana air hujan di kawasan Fakultas Vokasi UNESA Kampus Ketintang menggunakan analisis hidrologi metode rasional berdasarkan periode ulang yang ditentukan.
Yang kedua adalah mengevaluasi kapasitas hidrolis aktual atau Q aktual saluran drainase existing menggunakan persamaan Manning untuk mengetahui kemampuan tampung jaringan drainase di kawasan Fakultas Vokasi UNESA. Yang ketiga adalah mengidentifikasi jenis kerusakan fisik, mengukur tingkat sedimentasi, serta memetakan hambatan struktural maupun non-struktural pada sistem drainase existing di lapangan. Yang keempat yaitu menilai efektivitas pengaliran air hujan akibat pengaruh dehidrasi fisik saluran serta memberikan rekomendasi perbaikan atau optimalisasi teknis penampang saluran berdasarkan hasil evaluasi hidrolis dan metode scoring. Untuk manfaat penelitian, hasil penelitian mengenai evaluasi kinerja hidrolis dan identifikasi kerusakan fisik saluran drainase Fakultas Vokasi UNESA diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu ada dua manfaat. Yang pertama adalah manfaat teoritis atau akademis, yang kedua adalah manfaat praktis atau aplikatif. Untuk manfaat teoritis, yang pertama, memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu teknik sipil terapan, khususnya dalam bidang rekayasa hidrologi dan drainase perkotaan skala mikro atau kampus. Yang kedua, menjadi referensi akademis dan data sekunder bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemodelan sistem drainase penahan genangan menggunakan integrasi metode rasional dan persamaan Manning. Yang ketiga, memvalidasi penerapan teori hidrolika saluran terbuka terhadap studi kasus real di lapangan, khususnya mengenai besaran koefisien kekasaran dinding akibat sedimentasi dan degradasi fisik. Untuk manfaat praktis, ada tiga. Yang pertama adalah bagi pihak Fakultas Vokasi dan Sarana Prasarana UNESA menyediakan dokumen evaluasi teknis yang komprehensif serta peta zonasi tingkat kerusakan saluran sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan program pemeliharaan, pengerekrutan sedimen, ataupun redimensi saluran yang tidak memenuhi kapasitas. Yang kedua adalah bagi sivitas akademika membantu menciptakan lingkungan kampus yang besar yang bebas genangan air saat curah hujan tinggi, sehingga mendukung kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran kegiatan belajar mengajar di Fakultas Vokasi UNESA. Untuk yang ketiga adalah bagi peneliti meningkatkan kompetensi keahlian dalam melakukan survei geometri saluran secara langsung, analisis hidrologi, serta kemampuan memberikan solusi teknis yang aplikatif sesuai standar kebutuhan industri konstruksi sipil. Selanjutnya ada batasan penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak memperluas pembahasan keluar dari tujuan yang telah ditetapkan, maka diberikan batasan-batasan masalah. Yang pertama adalah lokasi penelitian. Penelitian ini dibatasi hanya pada jaringan saluran drainase primer dan sekunder, baik saluran terbuka maupun tertutup, yang berada di dalam kawasan lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya, Kampus Ketintang. Yang kedua adalah analisis hidrologi, perhitungan debit banjir rancangan atau Q rencana menggunakan metode rasional, di mana data curah hujan harian maksimum diperoleh dari stasiun BMKG terdekat di wilayah Surabaya dengan panjang data sekunder minimal 10 tahun terakhir. Periode ulang banjir yang digunakan disesuaikan dengan standar drainase mikro perkotaan atau kampus, yaitu 2 tahun atau 5 tahun. Selanjutnya adalah analisis hidrolika. Evaluasi kapasitas tampung saluran atau Q aktual dihitung menggunakan persamaan Manning untuk aliran seragam pada saluran terbuka maupun tertutup. Perubahan nilai koefisien kekasaran Manning atau N didasarkan pada kondisi fisik saluran di lapangan yang dipengaruhi sedimentasi dan sampah. Yang keempat adalah identifikasi kerusakan. Penilaian kondisi fisik saluran dilakukan secara visual melalui survei langsung di lapangan dan dikuantifikasi menggunakan metode scoring, guna mengklasifikasikan tingkat kerusakan menjadi kategori ringan, sedang, dan berat. Penelitian ini tidak menganalisis kekuatan struktural beton atau pasangan batu secara laboratorium.
Yang kelima adalah output atau luaran. Hasil akhir dari penelitian ini terbatas pada dokumen evaluasi kinerja hidrolis, peta pemetaan kerusakan fisik, serta rekomendasi teknis berupa usulan redimensi, penampang saluran, atau tindakan pemeliharaan. Penelitian ini tidak mencakup perhitungan rencana anggaran biaya atau RAB, fisik bangunan baru secara detail. Selanjutnya adalah gagasan teori atau kajian pustaka. Sistem drainase perkotaan khususnya skala mikro seperti kawasan kampus dirancang untuk mengendalikan limpasan air hujan permukaan agar tidak menimbulkan genangan yang mengganggu. Evaluasi kinerja drainase ditinjau dari dua aspek, yaitu analisis kuantitatif kapasitas hidrolis saluran dan analisis kualitatif kondisi fisik penampang saluran. Yang pertama adalah analisis hidrologi atau debit banjir rancangan. Analisis hidrologi dilakukan untuk memprediksi besarnya debit banjir rancangan atau kiuran rencana yang akan membebani saluran akibat curah hujan dengan periode ulang tertentu. Untuk kawasan mikro dengan luasan area tangkapan air yang relatif kecil seperti kompleks kampus, metode rasional merupakan standar pemodelan yang paling efektif dan valid digunakan. Persamaan matematis metode rasional yaitu Q sama dengan 0,278 dikali C dikali I dikali A dengan Q adalah debit banjir rancangan dengan satuan meter kubik per detik. Untuk C adalah koefisien pengaliran limpasan tanpa satuan yang nilainya bergantung pada tata guna lahan permukaan. Untuk I adalah intensitas curah hujan dengan satuan mm per jam selama durasi waktu konsentrasi atau TC. Untuk A yaitu luas daerah tangkapan air atau catchment area dengan satuan kilometer kuadrat. Penentuan intensitas curah hujan umumnya dihitung menggunakan formula mono B. Jika data curah hujan jam-jaman tidak tersedia yang didasarkan pada distribusi frekuensi curah hujan harian maksimum dari data BMKB sekurang-kurangnya adalah 10 tahun terakhir. Yang kedua adalah analisis hidrolika atau persamaan Manning. Analisis hidrolika digunakan untuk mengevaluasi kemampuan kapasitas aktual atau Q aktual penampang drainase existing dalam mengalirkan air. Aliran air dalam saluran drainase umumnya dimodelkan sebagai aliran seragam pada saluran terbuka. Rumus yang digunakan untuk menghitung kapasitas tampung ini adalah persamaan Manning, yaitu V sama dengan 1 per N kali R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat 1 per 2 atau Q sama dengan A dikali V dengan keterangan V adalah kecepatan rata-rata aliran dalam saluran dengan satuan meter per detik, N adalah koefisien kekasaran Manning, R adalah jari-jari hidrolis saluran dengan satuan meter, di mana R sama dengan A per P dengan A luas penampang basah dan P adalah keliling basah saluran, dan S adalah kemiringan dasar saluran atau slope. Kondisi ideal sebuah saluran terpenuhi akibat kapasitas aktual lebih besar atau sama dengan debit banjir rancangan. Jika terjadi sebaliknya, yaitu Q aktual lebih kecil dari Q rencana, penampang penunjang dipastikan tidak efektif mengalirkan air dan memicu luapan genangan. Yang ketiga adalah pengaruh kerusakan fisik dan hambatan non-struktural terhadap hidrolis aliran. Kinerja hidrolis suatu drainase di lapangan tidak hanya ditentukan oleh dimensi teoritis di atas kertas, tetapi sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik real di lapangan atau kondisi nyata di lapangan. Variabel degradasi fisik mencakup kerusakan struktural, seperti keretakan dinding beton atau runtuhnya pasangan batu, serta hambatan non-struktural berupa akumulasi sedimen lumpur dan pembuangan sampah. Secara teoritis terapan, tumpukan sampah dan proses sedimentasi yang tebal secara langsung memengaruhi dua parameter utama pada persamaan Manning. Yang pertama adalah reduksi luas penampang basah atau A. Yang kedua adalah peningkatan koefisien kekasaran Manning atau N. Oleh karena itu, identifikasi kondisi fisik menggunakan metode scoring atau penilaian kuantitatif tingkat kerusakan secara visual menjadi bagian integral untuk merumuskan apakah tindakan rekonstruksi atau sekedar pemeliharaan rutin.
Selanjutnya ada penelitian terdahulu atau riset relevan yang saya gunakan. Ada 4 penelitian. Yang pertama adalah Aini dan Susanto 2026 dengan judul penelitian efektivitas penampang drainase berdasarkan akumulasi air hujan ruas jalan yang rawan genangan di Jalan Mastrip atau Jalan Selomanggleng, Kota Kediri. Metode yang mereka gunakan adalah survei lapangan, yang kedua analisis hidrologi atau metode rasional, yang ketiga adalah analisis hidraulik atau manning. Untuk hasil penelitian, debit rencana 0,865 meter kubik per second melampaui kapasitas aktual existing 0,59 meter kubik per second. Diusulkan desain penampang baru yang menaikkan kapasitas aliran menjadi 2,15 meter kubik per second. Untuk persamaan dan perbedaan dengan penelitian saya adalah persamaannya kesamaan metode analisis hidrologi atau rasional dan hidrolika atau manning, kompleksitas objek di area Universitas Kediri. Untuk perbedaannya belum mengintegrasikan metode scoring kerusakan fisik secara kuantitatif. Untuk peneliti yang kedua adalah Ginting, Khotimah, dan Anggriani 2026 dengan penelitian berjudul Performance and Effectiveness of Drainage System Densely Populated Residential Area. Untuk metode yang mereka gunakan adalah analisis dimensi saluran, yang kedua metode rasional, dan ketiga adalah hidraulika manning. Untuk hasil penelitiannya adalah saluran existing tidak mampu menampung debit puncak di kawasan padat. Ditemukan korelasi kuat antara kondisi fisik penampang dengan frekuensi banjir. Untuk persamaan dengan penelitian saya adalah menilai korelasi kondisi fisik saluran dengan penurunan efektivitas aliran. Untuk perbedaannya yaitu lokasi studi dilakukan di kawasan permukiman padat penduduk, sedangkan penelitian saya berfokus pada kawasan instansi pendidikan atau Fakultas Vokasi UNESA. Untuk peneliti yang ketiga adalah Hafian 2025 dengan judul penelitian Evaluation of Drainage System Performance in Flood Control Effort in Bend. Untuk metode yang digunakan adalah survei lapangan, pengukuran geometri saluran terbuka, dan evaluasi pengaruh sampah dan sedimentasi. Untuk hasil akhirnya adalah akumulasi sedimen dan sampah menyebabkan saluran tidak berfungsi optimal, menurunkan efektivitas pengaliran air hingga bersisa rata-rata 45-60% saja. Untuk persamaan dengan penelitian saya yaitu berfokus pada analisis penurunan debit akibat hambatan struktural. Untuk perbedaannya yaitu studi pembanding menitik beratkan pada pengendalian banjir makro wilayah perkotaan, sedangkan saya fokus pada drainase mikro penahan genangan lokal. Untuk peneliti yang keempat ada Ernita Sari, Wijaksana, dan Patriadi tahun 2024 dengan judul penelitian Evaluation of Drainage System on Public Road in Front of Sidoarjo Religious Court Office Class 1A. Untuk metode yang digunakan adalah evaluasi komparasi debit rencana versus kapasitas existing. Yang kedua adalah identifikasi visual hambatan saluran. Untuk hasil akhirnya adalah segmen-segmen terlalu gagal mengalirkan limpasan permukaan akibat tingginya sedimentasi dan kebiasaan pembuangan sampah langsung ke saluran. Untuk persamaannya adalah mengevaluasi kegagalan pengaliran air limpasan akibat faktor kebersihan saluran. Untuk perbedaannya yaitu objek penelitian berada pada drainase jalan raya di depan kantor pelayanan publik, sedangkan fokus saya berada di internal kawasan gedung Vokasi UNESA. Selanjutnya ada kerangka pikir. Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun sebagai landasan logis untuk menyelesaikan permasalahan genangan air hujan di kawasan Fakultas Vokasi UNESA Kampus Ketintang. Alur berpikir ini mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif visual untuk menghasilkan rekomendasi teknis yang aplikatif.
Secara sistematis, tahapan kerangka pikir dalam penelitian tugas akhir dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kondisi awal atau masalah lapangan. Kawasan Fakultas Vokasi UNESA seringkali menghadapi fenomena genangan air saat ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi ini diduga dipicu oleh ketidakmampuan kapasitas tampung saluran mikro existing serta penurunan fungsi drainase akibat faktor fisik di lapangan. Yang kedua adalah pendekatan teori dan regulasi atau landasan. Untuk mengevaluasi masalah tersebut digunakan standarisasi hidrologi dan hidrolika jalan atau kawasan. Analisis kapasitas debit menggunakan parameter matematika baku, yaitu metode rasional untuk pemodelan debit banjir rancangan atau Q rencana, dan persamaan Manning untuk menghitung kapasitas aktual saluran existing atau Q aktual. Sementara itu, untuk menilai degradasi fisik saluran akibat tumpukan sampah dan ketebalan lumpur, diadopsi teori koefisien kekasaran, penampang, dan konsep metode scoring penilaian kondisi fisik. Yang ketiga adalah pengumpulan data atau input. Data lapangan dikumpulkan melalui dua sumber utama, yaitu data primer dan data scanner. Data primer adalah pengukuran langsung dimensi geometris jaringan drainase yang terdiri dari panjang, lebar, tinggi, saluran, dan kemiringan, menggunakan meteran roll serta dokumentasi visual jenis kerusakan fisik penampang. Untuk data scanner, yaitu data curah hujan harian maksimum minimal 10 tahun dari BMKG Surabaya dan peta tata letak jaringan drainase dari pihak Sarpras UNESA. Yang keempat adalah analisis data atau proses. Data yang terkumpul diolah secara simultan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel dan AutoCAD. Untuk yang pertama adalah analisis frekuensi dan hidrologi, menghitung besarnya curah hujan rancangan dan debit puncak limpasan atau Q rencana. Untuk analisis hidrolika, menghitung laju kecepatan aliran atau V dan volume kapasitas tampung penampang atau Q aktual. Dan analisis kondisi fisik merupakan melakukan tabulasi nilai scoring untuk menentukan klasifikasi tingkat kerusakan, ringan, sedang, ataupun berat. Yang kelima ada evaluasi dan komparasi. Hasil analisis hidrolika dikomparasikan Q aktual versus Q rencana untuk mengidentifikasi segmen saluran mana saja yang mengalami under capacity atau tidak efektif. Hasil komparasi angka ini kemudian dikorelasikan dengan hasil pemetaan scoring kerusakan fisik untuk melihat pengaruh sumbatan sedimen atau sampah terhadap efektivitas pengaliran air. Untuk yang terakhir adalah hasil akhir atau output sesuai dengan esensi kompetensi sarjana terapan D4 Teknik Sipil UNESA. Luaran dari kerangka pikir ini bukan sekedar kesimpulan teoritis, melainkan rekomendasi teknis operasional. Output berupa dokumen evaluasi, usulan tabel redimensi penampang saluran tidak memenuhi standar, serta draft usulan manajemen pemeliharaan bagi pengelola fasilitas kampus. Untuk selanjutnya ada proses penelitian. Sebelum membahas proses penelitian, saya akan membahas tentang desain penelitian terlebih dahulu, yaitu penelitian tugas akhir ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei lapangan. Desain penelitian ini dirancang melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama ada tahap evaluasi kuantitatif hidrolis, yang kedua adalah tahap identifikasi kualitatif visual, yang ketiga ada tahap sintesis dan rekomendasi terapan. Untuk yang tahap evaluasi kuantitatif hidrolis adalah mengadopsi metode standar teknik sipil yang selaras dengan studi. Tahapan ini melibatkan analisis hidrologi menggunakan metode rasional untuk memodelkan debit banjir rancangan dan analisis hidrolika menggunakan persamaan Manning untuk menghitung kapasitas aktual. Untuk tahapan identifikasi kualitatif visual mengacu pada pendekatan Avian 2025, yaitu melakukan inspeksi visual
secara langsung pada koridor saluran untuk mengidentifikasi hambatan fisik. Kondisi fisik ini kemudian dikuantifikasi menggunakan metode scoring atau penilaian kondisi. Untuk yang ketiga, tahap sintesis dan rekomendasi terapan mengorelasikan hasil hitungan JEP kapasitas dengan peta zonasi, tingkat kerusakan fisik, teknik operasional, dan usulan draft desain ulang. Untuk selanjutnya, kita membahas yaitu membahas proses penelitian. Yang pertama, untuk pengawalan yaitu identifikasi awal fenomena genangan air di kawasan Fakultas Vokasi UNESA Kampus Ketintang. Untuk yang kedua adalah pengumpulan data. Pembagian kerja pengumpulan data primer yaitu dimensi aktual, dokumentasi kerusakan fisik, dan data sekunder yaitu data curah hujan BMKG 10 tahun dan peta layout drainase Sarpras. Yang ketiga adalah analisis data komputasi. Yang pertama ada sisi kiri yaitu hidrologi dan hidrolika oleh data hujan dengan distribusi frekuensi intensitas hujan, debit banjir rancangan secara bersamaan menghitung kapasitas existing menggunakan bantuan Microsoft Excel dan gambar penampang atau CAD. Yang kedua adalah sisi kanan atau kondisi fisik, rekapitulasi data survei kerusakan, analisis pembobotan atau scoring tingkat degradasi saluran. Untuk langkah selanjutnya yaitu evaluasi kontrol. Jika Q aktual lebih besar sama dengan dari Q rencana, yaitu memenuhi saluran dinyatakan efektif, analisis berlanjut pada rekomendasi pemeliharaan rutin akibat faktor scoring fisik. Jika Q aktual lebih kecil dari Q rencana, yaitu saluran dinyatakan tidak efektif, alur diarahkan untuk melakukan analisis alternatif pemecahan masalah berupa redimensi ulang geometri penampang saluran. Dan selanjutnya adalah penyusulan laporan akhir, kesimpulan dan penyerahan rekomendasi teknis produk tugas akhir. Lalu saya akan menjelaskan tentang instrumen penelitian saya. Merupakan alat bantu yang dipilih akan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Untuk yang pertama adalah instrumen pengumpulan data lapangan atau perangkat keras guna memperoleh data primer yang akurat mengenai dimensi hidrolis dan tingkat degradasi fisik saluran di kawasan Fakultas Vokasi UNESA Kampus Ketintang. Digunakan rangkaian instrumen lapangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu meteran pita baja atau rollmeter dengan ketelitian hingga 1 mm digunakan untuk mengukur dimensi geometris penampang existing saluran meliputi lebar dasar penampang atau B, lebar permukaan atas atau T, tinggi total dinding saluran atau H, tinggi jagaan atau freeboard, serta ketebalan slab penutup jika berupa saluran tertutup. Yang kedua ada rambu ukur atau water pass, digunakan untuk mengukur elevasi dasar saluran guna menentukan kemiringan memanjang dasar saluran atau S0 antara titik tinjauan atau stationing. Yang ketiga adalah pemberat dan tali ukur, digunakan untuk mengukur kedalaman air existing atau H serta mengukur estimasi ketebalan endapan sedimentasi lumpur secara vertikal pada dasar saluran. Yang keempat adalah kamera digital atau smartphone, instrumen dokumentasi visual yang digunakan untuk merekam kondisi fisik penampang, jenis material, bisa pasangan batu, beton pracetak atau tanah, lokasi titik penyumbatan sampah masif, serta kondisi inlet dan outlet di lokasi studi. Yang kelima adalah lembar formulir survei lapangan untuk mencatat struktur berbentuk tabel matriks untuk merekam seluruh hasil pengukuran dimensi penampang dan penilaian kondisi fisik atau scoring secara langsung di lapangan. Selanjutnya adalah instrumen analisis dan komputasi data untuk perangkat lunak. Yang pertama ada Microsoft Excel, digunakan sebagai instrumen komputasi numerik dasar untuk analisis hidrologi, mencakup perhitungan curah hujan, rancangan metode log percentile
tipe 3 atau Gumbel, uji konsistensi data, uji Chi-Quadrat dan Smirnov-Kolmogorov, serta perhitungan debit limpasan permukaan rancangan atau Q rancangan menggunakan metode rasional. Perangkat ini juga digunakan untuk tabulasi hasil scoring evaluasi kondisi fisik saluran. Yang kedua ada AutoCAD, digunakan sebagai instrumen pemodelan grafis rekayasa sipil untuk menggambar profil melintang dan profil memanjang dari saluran drainase existing, serta visualisasi redesign dimensi penampang usulan jika kapasitas existing tidak mencukupi. Yang ketiga adalah Google Earth Pro atau ArcGIS, perangkat lunak berbasis sistem informasi geografis yang berfungsi sebagai instrumen penentu batas luar daerah tangkapan air untuk tiap-tiap segmen saluran drainase di kawasan kampus ketentang berdasarkan topografi wilayah. Lalu untuk analisis data yang saya gunakan, yang pertama ada analisis frekuensi dan hidrologi debit banjir rancangan. Tahapan analisis frekuensi hingga hidrologi. Yang pertama ada penghitungan curah hujan wilayah dan analisis frekuensi. Yang ketiga adalah uji keselarasan distribusi. Yang ketiga adalah menghitung intensitas curah hujan atau I, dan selanjutnya adalah menentukan debit banjir rancangan. Setelah mengetahui semuanya, lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu analisis hidrolika atau kapasitas existing saluran. Yang pertama adalah menghitung kecepatan aliran atau V. Yang kedua adalah penentuan koefisien kekasaran Manning atau N. Yang ketiga adalah menghitung debit aktual saluran atau Q rencana. Dan yang keempat adalah evaluasi efektivitas kinerja hidrolis. Untuk selanjutnya adalah analisis kerusakan fisik dan hambatan saluran atau metode scoring. Tahapan pelaksanaannya adalah yang pertama inventarisasi dan klasifikasi kerusakan. Dibagi menjadi kerusakan struktural, yaitu keretakan dinding saluran, dinding penampang runtuh atau pecah, elevasi dasar yang amblas, dan kerusakan penutup beton. Yang kedua adalah hambatan fungsional atau non-struktural, yaitu ketebalan endapan sedimentasi lumpur dan volume kepadatan sampah yang menyumbat aliran. Untuk tahapan kedua yaitu penentuan nilai bobot dan skor atau scoring. Untuk skor pertama, kondisi baik atau ringan, yaitu tidak ada kerusakan struktural yang berarti sedimentasi lumpur minimal kurang dari 10% dari tinggi saluran dan bebas dari sumbatan sampah, aliran air berjalan lancar. Untuk skor kedua yaitu kondisi rusak sedang, terjadi retak rambut pada dinding saluran, terdapat endapan sedimen sedang 10-30% dari tinggi saluran, atau terdapat tumpukan sampah yang mulai menghambat sebagian laju air. Untuk skor 3, kondisi rusak berat, yaitu dinding saluran runtuh atau patah, akumulasi sedimentasi lumpur sangat tebal lebih besar dari 30% dari tinggi total saluran sehingga memotong luas penampang basah efektif. Untuk hamba atau sumbatan sampah masif yang menghentikan aliran air. Untuk tahapan yang ketiga adalah perhitungan indeks kondisi saluran atau IKS. Untuk mendapatkan nilai total kondisi pada setiap segmen aluran, dilakukan perhitungan rata-rata tertimbang atau presentasi kumulatif nilai skor menggunakan persamaan matematis, yaitu skor komponen dikali bobot dibagi bobot. Lalu untuk tahapan yang keempat adalah penentuan klasifikasi tingkat kerusakan. Untuk tahapan kelima adalah integrasi analisis hidrolis dan analisis fisik. Tahapan akhir dari analisis data adalah mengawinkan cross analisis atau data hidrolis Q aktual harus lebih kecil dari Q rencana dengan peta zonasi hasil scoring kerusakan fisik. Analisis gabungan ini digunakan untuk mendeteksi apakah ketidakefektifan pengaliran air hujan di Fakultas Vokasi murni disebabkan oleh kesalahan dimensi hidrolis teoritis, saluran terlalu kecil, atau dipicu oleh tingginya angka kerusakan fisik dan sumbatan sedimen di lapangan. Sekian penjelasan tugas akhir saya. Selanjutnya saya akan
menyampaikan refleksi mandiri saya terhadap proposal saya. Yang pertama adalah bagian proposal saya yang paling kuat adalah analisis metodologi penelitian, khususnya integrasi antara analisis hidrologi menggunakan metode rasional, analisis hidrolika menggunakan persamaan Manning, dan metode scoring untuk identifikasi kerusakan fisik saluran drainase. Metode yang digunakan saling mendukung sehingga dapat memberikan evaluasi yang komprehensif terhadap kinerja drainase di Fakultas Vokasi UNESA. Untuk yang kedua adalah bagian proposal saya yang masih lemah adalah kajian pustaka dan penelitian terdahulu, terutama pada aspek referensi yang digunakan sebagai dasar teori dan pembanding penelitian. Untuk yang ketiga adalah alasan bagian tersebut masih lemah adalah karena sebagian referensi yang digunakan masih terbatas jumlahnya dan belum banyak mencantumkan penelitian terbaru yang secara khusus membahas evaluasi drainase pada kawasan kampus atau kawasan pendidikan. Selain itu, penelitian dapat diperkuat dengan menampilkan perbedaan yang lebih jelas antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Untuk nomor keempat, perbaikan yang akan saya lakukan adalah menambah jumlah referensi dari jurnal nasional maupun internasional yang relevan, memperkuat landasan teori mengenai evaluasi sistem drainase, serta memperjelas novelty penelitian melalui analisis gap yang lebih mendalam. Saya juga akan menambah referensi terkait metode scoring kerusakan saluran dan standar drainase perkotaan yang berlaku. Lalu untuk yang kelima, setelah membedah proposal ini, saya memahami bahwa keberhasilan penelitian tidak hanya ditentukan oleh perhitungan teknis hidrologi dan hidrolika, tetapi juga oleh kemampuan menghubungkan kondisi fisik lapangan dengan hasil analitis kuantitatif. Saya juga memahami pentingnya penyusunan metodologi yang sistematis dan didukung oleh kajian pustaka yang kuat agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pengelolaan drainase kampus. Sekian presentasi dan penjelasan dari tugas metode penelitian ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.